Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi, edisi Kamis 16 Maret 2023. Kasih kurnia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih, penyertaan Tuhan, dan penjagaan-Mu di sepanjang istirahat malam hari. Kami boleh beristirahat dengan baik dan tenang, dan kembali di pagi hari ini, Kau bangunkan kami untuk memulai hari baru yang masih Tuhan izinkan kami untuk memasukinya. Sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami mau melandaskan semuanya di bawah kaki salib-Mu. Kami mau melandaskan di dalam firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami diberkati di dalamnya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menjalani hari baru ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ulangan 23 ayat 21 sampai 25. Ulangan 23 ayat 21 sampai 25 yang berbunyi, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu. Tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Amin. Mempedulikan diri dan orang lain. Ada orang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, tetapi mengabaikan diri sendiri dan keluarganya. Apa artinya pengorbanan diri bagi orang lain jika hidup secara pribadi dan bagi keluarga menjadi berantakan? Oleh karena itu, keduanya harus diberi perhatian yang sama. Pesan-pesan dari perikop ini dapat dilihat sebagai pesan kepedulian terhadap orang lain dan kepada diri sendiri. Peduli kepada orang lain yaitu pertama, peduli terhadap nasib budak yang melarikan diri. Mungkin mereka lari dari penindasan atau tekanan dari majikannya. Kedua, peduli terhadap sesama saudara yang tidak memungut bunga. Hanya kepada orang asing mereka diizinkan mengenakan bunga pinjaman. Kebanyakan orang asing datang untuk berdagang, sementara sebagian besar dari penduduk Israel adalah petani. Hal ini menekankan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan makanan di dalam perjalanannya. Peraturan ini dirancang untuk orang-orang yang dalam perjalanan jauh yang tidak sempat membawa bekal makanan. Peduli terhadap diri sendiri dan keluarga diwujudkan dengan cara
peduli terhadap integritas pribadi sehingga tidak sembarang bernazar. Bila sudah bernazar, yang bernazar harus menepatinya dengan sungguh-sungguh. Peduli terhadap diri sendiri dengan menjaga kesucian hidup dan integritas pribadi. Maka itu berarti menghormati Tuhan, mempedulikan orang lain, dan memberi perhatian terhadap diri sendiri harus diberikan porsi yang seimbang. Dengan peduli terhadap diri dan orang lain adalah wujud kasih yang sesungguhnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya firman Tuhan menyapa kita pagi hari ini. Kiranya kita diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, sebab Engkau Allah yang mempedulikan kami. Dan kepedulian-Mu itu telah nyata melalui pemeliharaan semalam. Pagi hari ini, ketika kami bangun itu pun bukti dari pemeliharaan-Mu. Dan dalam keyakinan pada pemeliharaan-Mu, maka kami akan menjalani hari ini. Dan sebelum itu firman-Mu telah menyapa kami, mengingatkan kami agar supaya selalu mendengarkan Tuhan dalam kami menjalani hidup. Karena sesungguhnya begitu banyak kesalahan dan dosa yang akan membuat hidup kami susah dan sulit, bahkan jauh dari Tuhan. Tetapi ketika mendengarkan Tuhan, maka hari-hari kami dapat kami jalani dengan baik. Terpujilah Engkau dengan firman-Mu dan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Doa kami kiranya bersama keluarganya juga terus mendengarkan Tuhan, dan berkat-Mu pun terus berlimpah-limpah untuknya. Berat yang tentu kami harapkan nyata juga kepada kami sidang jemaat-Mu dalam berbagai harapan dan kerinduan. Dan teristimewa ya Tuhan, bahwa karena berkat-Mu itulah, maka pada hari ini ada kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah usianya setahun. Itulah Ibu Natalia Ngadiem dan Bapak Yesaya Kapang. Tuhan, selamat ulang tahun untuk kekasih-kekasih kami ini. Kiranya mereka terus terberkati teristimewa untuk selalu mendengarkan Tuhan. Bapa di surga, kasih terus semua orang yang kami kasihi yang masih dalam keadaan sakit, entah di rumah sakit maupun di rumah, atau yang sedang bergumul, atau yang sedang susah, atau apapun kehidupan mereka yang sulit. Kiranya mereka terus mendengarkan Tuhan di tengah seluruh realitas itu, dan yakin selalu bahwa hal baik pasti akan mereka temui. Demikian juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kuatkan mereka. Anak cucu kami yang sedang dalam pendidikan, pertumbuhan, semangati sehingga proses menuju dewasa adalah tempat di mana mereka selalu mendengarkan Tuhan. Bapa di surga, berkati kami dalam seluruh harapan dan kerinduan dengan kesibukan mencari nafkah, baik sebagai karyawan-karyawati, ASN, atau melalui usaha yang kami kelola, atau berbagai hal yang kami perjuangkan. Tuhan kiranya memberkati dan membuat kami sukses. Kami terus berdoa untuk keluarga kami yang jauh. Tuhan lindungi mereka dan biarlah mereka juga selalu mendengar Tuhan. Kami tiada hentinya berdoa untuk sesama kami, umat manusia dimanapun berada. Demikian juga pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, bahkan semua umat manusia. Tuhan, kiranya mereka mendengarkan Tuhan, dan pakailah kami menjadi alat untuk itu. Terpujilah Engkau Bapa dengan firman-Mu. Ampuni dosa kami dan dengarkan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini, dengarkanlah Tuhan selalu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat.